Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita. Kita masuk ke tahapan compute dan record. Nah, sesuai arahan pada pertemuan awal, kita langsung ke praktek. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait compute dan record. Jadi, teman-teman, kemarin kita sudah berhasil untuk melakukan entry data. Nah, data yang kita entry ini sesuai dengan variabel yang ada pada kuesioner. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan sebuah transformasi ya, atau disebut sebagai modifikasi data. Misalnya, di sini saya contohkan, kita ingin melakukan pengelompokan nih dari data berat badan menjadi pengelompokan 1 obesitas, 2 tidak obesitas. Nah, itu kita bisa melakukan sebuah tahapan yang disebut sebagai transformasi dan modifikasi. Nah, tahapan transformasi dan modifikasi yang kita bahas untuk sesi kali ini adalah compute dan record. Yang pertama untuk compute. Apa sih dimaksud dengan compute? Nah, untuk pengertiannya, ini saya jelaskan sedikit saja. Compute adalah fasilitas ya yang ada pada SPSS atau istilahnya tahapan yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah variabel baru. Berarti tadi ya, kita ingin misalnya membuat variabel baru dari variabel yang sudah ada dengan operasi matematika. Jadi identik dengan operasi matematika. Contoh, dengan melakukan penjumlahan atau nanti kita melakukan pengurangan, pembagian, perkalian, atau proses atau operasi matematika yang lain. Nanti secara lebih jelas kita akan mulai. Nah, bagaimana langkah untuk compute? Contoh di sini saya sudah berikan latihan ya untuk pembelajaran kita. Teman-teman bisa lihat di sini adalah kuesioner yang akan kita gunakan untuk praktek compute dan record, yaitu kuesioner karakteristik kadar kolesterol dan asam urat. Di sini ada karakter responden. Teman-teman nanti harus membuat template ya sesuai dengan kuesioner. Yang pertama adalah untuk blok di sini maknanya ini adalah nama variabel yang akan kita buat. Contoh di sini saya membuat nama variabel pertama adalah nomor, yang kedua adalah didik, yang ketiga adalah berat, yang keempat adalah tinggi, yang kelima adalah koles, yaitu untuk kadar kolesterol total, yang keenam adalah LDL, yang ketujuh adalah HDL, yang kedelapan adalah kadar trigliserida dengan nama serida, yang kesembilan adalah variabelnya berat badan sesudah minum obat diet. Namanya adalah diet saja. Nah, setelah teman-teman membuat template, teman-teman bisa melakukan entry data sesuai dengan data yang ada pada latihan pertemuan 3 ini. Itu di sini ya, ada data, ada responden dari nomor 1 sampai 30. Nah, setelah melakukan entry data, teman-teman di sini bisa save latihan 3 kita dengan nama latihan pertemuan 3. Selanjutnya, setelah data di entry, kita bisa lanjut ke praktikum compute dan record. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah praktikum tentang compute. Nah, di sini teman-teman bisa lihat SPSS saya sudah selesai ya, saya entry. Di sini saya cuma entry 10 data. Tetapi nanti teman-teman lakukan entry datanya 30 responden. Nah, langkah yang pertama adalah kita ingin melakukan compute tadi ya, membuat variabel baru
dengan nama IMT, yaitu formula matematikanya adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Teman-teman bisa lihat, untuk isian tinggi badan di sini masih dalam sentimeter ya. Bisa dilihat di kuesionernya, yaitu sentimeter. Nanti kita akan membuat IMT dalam satuan meter kuadrat. Bagaimana caranya? Jadi, di sini saya sudah menyiapkan data entrian. Langkah yang pertama untuk compute adalah di sini teman-teman ada menu transform. Kita akan menggunakan menu transform. Kita klik ya. Nah, di sini ada perintah untuk compute variable. Teman-teman klik. Nah, di sini adalah jendela untuk compute. Nah, tadi saya sudah melakukan proses compute, jadi di sini masih tertinggal ya perintah yang tadi, sehingga kita bisa melakukan reset terlebih dahulu sebelum masuk ke perhitungan IMT. Yang pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah kotak dialog compute. Nah, di sini ada kotak yang disebut sebagai target variable. Berarti ini adalah nama variabel baru yang akan teman-teman targetkan. Yang berikutnya adalah di sini ada kotak ya yang berisi variabel-variabel kita, itu variabel-variabel yang memang sudah kita buat. Selanjutnya ada kotak numeric expression. Nah, ini tadi kita akan membuat sebuah operasi dalam bentuk matematika. Bisa saja penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, atau sebagainya. Nah, berikutnya ada juga di sini untuk insert ya, insert tanda-tanda matematikanya. Ada plus, ada penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja praktek yang pertama, yaitu membuat variabel baru dengan nama IMT. Berarti pada target variabel kita tuliskan IMT. Selanjutnya adalah melakukan formula matematika, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Berarti kita menuju ke kotak numeric expression. Teman-teman bisa lihat ya di sini kursornya. Rumusnya adalah berat badan, berarti kita ambil variabel berat badan. Jadi dilihat dulu ya kursornya sudah aktif pada kotak numeric expression. Lalu di sini kita klik 2 kali ya pada variabel berat. Secara otomatis variabel berat sudah masuk ke numeric expression. Nah, selanjutnya bagaimana tadi rumusnya? Yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Berarti kita membutuhkan simbol bagi. Nah, untuk simbol bagi adalah tanda miring ya. Jadi saya jelaskan lagi ya, di sini ada plus berarti penjumlahan, ada minus berarti pengurangan, di sini ada bintang berarti perkalian. Di sini ada miring ya, berarti pembagian. Dan di sini ada bintang 2, ini berarti pangkat. Nah, selanjutnya disesuaikan. Nah, tadi berarti kita langsung ke tanda bagi ya, karena rumusnya adalah berat dibagi dengan tinggi badan. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel tinggi badan. Di sini sudah ada variabelnya, kita klik 2 kali. Secara otomatis sudah masuk. Selanjutnya, karena tadi dalam bentuk sentimeter, berarti kita harus rubah dulu menjadi meter dengan cara membagi tinggi badan dengan 100 ya, teman-teman semua. Berarti kita tambahkan di sini adalah pembaginya. Pembaginya yaitu 100. Nah, untuk membedakan operasi matematika, teman-teman bisa membubuhi ya tanda kurung
pada keywordnya, sehingga nanti sistem bisa membaca ternyata tinggi badan itu harus dibagi dulu dengan 100, lalu nanti baru berat badannya dibagi dengan hasil dalam kurung tersebut. Nanti disesuaikan, jika memang ada peringatan berarti teman-teman formulanya atau rumusnya salah. Selanjutnya adalah pangkat 2. Jadi tinggi badannya di sini kita menggunakan pangkat 2, berarti tinggal ditambahkan di sini ya. Ada tanda bintang, terus kita tambahkan angka 2. Nah, untuk menambahkan angka atau tanda, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan tombol yang ada pada keyboard ya. Jadi bisa di sini, bisa juga langsung kita klik ya keyboard masing-masing. Nah, secara otomatis ini sudah sesuai ya, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Jika sudah sesuai, teman-teman langsung saja di sini klik OK. Oke, di sini sudah kelihatan output ya, atau output. Jadi kelihatan ya apa saja sih perintah yang kita lakukan. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di sebelah atau yang variabel yang paling akhir, karena dia akan ditambahkan di variabel yang paling akhir. Nah, teman-teman lihat ya, di sini kita sudah berhasil menambahkan variabel baru, yaitu mengelompokkan atau mencari ya hasil IMT dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Lanjut ke praktek yang kedua, yaitu penurunan berat badan. Di sini rumusnya adalah berat badan dikurang berat badan setelah minum obat diet. Caranya sama, kita klik lagi menu transform, lalu menuju compute variable. Nah, ini tadi masih tersisa perintah yang tadi, sehingga teman-teman bisa melakukan reset terlebih dahulu. Tinggal klik reset, otomatis sudah kehapus perintah yang tadi. Nah, nama variabelnya yang diinginkan pada praktek yang kedua adalah nurun. Jadi teman-teman disesuaikan ya dengan latihan pertemuan 3 yang sudah saya coba jelaskan pada Microsoft Word nanti yang akan saya share ke PJ. Selanjutnya, setelah target variable sudah ditentukan, kita bisa masuk ke numeric expression. Nah, rumusnya adalah berat badan ya, berarti beratnya klik 2 kali, dikurang ya, dikurang berarti ini ada tanda kurang, dengan berat badan setelah minum obat diet. Nah, ini namanya adalah, nama variabelnya adalah diet. Jadi teman-teman di sini klik 2 kali. Oke, jika sudah sesuai dengan rumus, teman-teman bisa langsung melakukan oke saja. Nah, secara otomatis compute yang kedua sudah berhasil. Kita bisa lihat di paling akhir hasilnya adalah ini ya, nurun. Selanjutnya, praktek yang ketiga adalah ingin menghitung berat badan dalam satuan gram. Jadi tadi itu berat badannya dalam satuan kilogram ya teman-teman. Bisa dilihat pada kuesioner. Nah, kita ingin merubah nih menjadi satuan gram. Otomatis caranya adalah berat badannya dikali dengan 1000. Caranya sama, klik transform lagi, compute. Kita lakukan reset lagi, lalu tuliskan di sini perintahnya adalah nama variabelnya B besar dan B kecil. Sudah sesuai, kita lanjut ke operasi matematikanya, yaitu berat badan. Ini ya variabel berat. Berat badan kita klik 2 kali, lalu kita pilih tanda bintang untuk perkalian, dikali dengan 1000. Nah, untuk 1000 teman-teman bisa klik pada keyboardnya aja ya, atau dengan mengklik di sini satu persatu. Boleh bisa ya dua-duanya. Oke, jika sudah sesuai, teman-teman langsung saja klik
Oke. Nah, compute yang ketiga sudah selesai. Kita lihat lagi nih hasilnya, sudah ada. Oke, lanjut ke latihan keempat. Sama, dengan klik transform lagi, compute, lalu reset lagi ya. Kita buat nama variabelnya di sini adalah risiko. Oke, kita menuju numeric expression. Operasinya di sini banyak ya rumusnya. Tapi teman-teman harus sesuaikan. Jika memang tidak ada simbolnya di sini, misalnya persen, berarti teman-teman harus menggambarkan bahwa persen itu adalah dibagi 100. Contoh kita praktekkan, yaitu 20%. Berarti teman-teman tuliskan 20%, kan tidak ada, berarti bisa menggunakan pembagian ya, dibagi dengan 100. Nah, ini maknanya adalah 20%. Nah, 20% dari kolesterol total. Berarti perlu tanda kali ya sebelum kolesterol. Jadi kita harus menerjemahkan nih operasi matematikanya. Nanti kalau memang ada yang salah, otomatis nanti sistem akan menolak. Teman-teman bisa melakukan perbaikan terhadap operasi matematikanya. Jadi kita berikan tanda silang ya, untuk dikalikan dengan variabel kolesterol total. Oke, jadi sudah selesai untuk 20% kolesterol total. Lanjut rumus yang tambah ya, ada tanda tambah di sini. Tambah dengan 35% LDL. Berarti 35 ya. Maaf. 35% berarti dibagi 100 dikali LDL-nya. Oke, sudah selesai. Kita tambahkan lagi 10% ya. 10 dibagi 100 dikali HDL. Tambah 25% ya. 25 dibagi 100 dikali serida ya, di sini untuk trigliserida. Oke, sudah sesuai semuanya. Jika memang sudah selesai, teman-teman langsung oke. Nah, perintah compute yang keempat sudah selesai. Itu di sini ada variabel baru namanya risiko. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi sebenarnya memang biar di sini teman-teman maksudnya tidak membingungkan, teman-teman bisa menambahkan tanda kurung ya untuk memperjelas saja. Jadi boleh menggunakan tanda kurung untuk memperjelas, siapa tahu nanti penambahannya sangat banyak. Jadi kalau tidak diberikan tanda kurung nanti tidak kelihatan ya yang mana yang sudah kita buat, yang mana yang belum. Jadi ini bebas ya. Untuk tanda kurung disesuaikan apakah memang fungsinya bisa dijalankan. Jika tidak, tidak usah. Jika bisa, teman-teman bisa lakukan. Sini ya. Nah, berarti karena tadi sudah ada nama variabel yang tadi, kita tambahkan angka 1 misalnya. Nah, ini saya langsung oke. Nah, kurang lebih sama saja ya, karena memang kita hanya menambahkan tanda kurung. Oke, itulah untuk langkah compute. Kita lanjut ke langkah record. Oke, sebentar. Nah, sebelum lanjut ke langkah record, saya ingin menjelaskan dulu untuk menu compute ini. Nah, tadi teman-teman untuk memasukkan variabel tadi kan saya memberitahu untuk klik 2 kali ya pada variabel. Sebenarnya bisa juga kliknya cuma 1 kali, tapi teman-teman harus mengklik lagi di sini tanda panahnya, baru bisa masuk. Namun kalau mau ingin cepat tadi ya dengan mengklik 2 kali. Nah, itu ya tambahannya. Dan untuk menghapus perintah ini teman-teman bisa lakukan reset. Nah, seperti itu. Kita
kita lanjut pada langkah record. Tapi sebelumnya apa sih dimaksud dengan record? Untuk record artinya mengelompokkan data ya. Jadi tadi kalau tadi adalah membuat variabel baru tetapi dengan operasi matematika untuk compute, sedangkan untuk record ini adalah perintah untuk mengelompokkan data. Jadi nanti kita akan praktekkan. Jadi ada 2 record yang akan kita praktekkan. Yang pertama adalah record merubah kode dan yang berikutnya adalah record mengelompokkan data. Nah, bagaimana dengan record merubah kode? Misalnya teman-teman di sini ingin merubah kode, misalnya laki-laki biasanya kan kode 1, perempuan adalah kode 2. Sehingga jika teman-teman ingin melakukan perintah record, misalnya teman-teman ingin merubah perempuan yang menjadi kode 1, berarti itu yang disebut sebagai merubah kode. Sedangkan untuk pengelompokan, misalnya ya, untuk berat badan akan dikelompokkan menjadi 3 kategori ya, atau 3 kelompok. Misalnya berat badan di bawah 20, berat badan antara 50-60, atau berat badan yang di atas 60. Itu bisa kita lakukan langkah pengelompokan. Oke, kita langsung masuk ke pengelompokan sesuai latihan 5, yaitu kita membuat pengelompokan data dari variabel berat badan menjadi variabel barunya di sini adalah namanya berat underscore scale. Jadi kita mulai. Langkahnya sama, klik menu transform, lalu pilih di sini adalah record into different variable. Kenapa? Karena kita akan membuat nama variabel yang baru. Sedangkan jika record into same variable, berarti ini nanti kita akan merubah pada variabel yang lama. Jadi variabel lama akan dirubah dengan variabel yang baru. Jadi kita menggunakan yang ini saja untuk membuat variabel baru, yaitu variabel berat menjadi berat underscore scale. Jadi kita klik ya into different variable. Nah, berarti caranya setelah diklik di sini teman-teman ada jendela nama variabel yang terlihat, terus ada jendela input variabel, output variabel. Di sini ada jendela output variabel. Nah, nanti kita akan praktekkan agar lebih tergambar. Yang pertama adalah kita harus mengambil variabel yang akan kita kelompokkan, yaitu berat. Teman-teman bisa klik berat 2 kali atau beratnya bisa diklik 1 kali lalu klik tanda panah. Untuk mengembalikan teman-teman juga bisa di sini ya, mengklik tanda panah untuk mengembalikan nama variabel tersebut. Di sini kita ingin membuat nama variabel baru, sehingga di sini teman-teman harus tambahkan nama variabel baru, yaitu berat underscore scale sesuai dengan perintah latihan 5. Jangan lupa kita klik change atau rubah. Jadi di sini sudah kelihatan ya, berarti kita sudah merubah nih, berat dirubah menjadi berat ke. Selanjutnya langkah setelah membuat nama variabel baru, kita klik di sini adalah odd and new values. Nah, ini adalah jendela untuk odd and new values. Maksudnya adalah variabel. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah jendela untuk all and new values. Berarti values lama dan values yang baru. Nah, tadi kita akan merubah ya data numerik atau data mentah yang belum dikelompokkan menjadi
data yang sudah dikelompokkan. Yaitu kelompok yang pertama adalah kecil dari 60 kg, kelompok yang kedua adalah 60 sampai 70 kg, dan yang ketiga adalah besar sama dari 71 kg. Nah, di sini teman-teman ada dua menu ya, atau dua jendela bisa dilihat. Ada old sama new. Kalau old berarti nilai yang lama, sedangkan new berarti nilai yang baru. Nah, untuk nilai yang lama, di sini kita akan merubah ya, teman-teman. Yang pertama adalah pengelompokan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada value. Ini maksudnya kode ya, nanti akan kita rubah. Ini digunakan untuk kode. Sedangkan sistem missing nanti ini diperlukan jika memang terdapat sistem missing. Kita akan merubah menjadi kode apa. Selanjutnya ada range. Range di sini maksudnya misalnya kita ingin melompokkan menggunakan rentang ya atau range. Selanjutnya di sini ada range lowest stroke value. Jadi ini artinya kecil dari, sedangkan range value stroke height ini berarti besar. Sedangkan untuk all order value artinya adalah semuanya, untuk semua nilai. Nah, yang pertama, sesuai dengan latihan, kita akan melompokkan nilai yang kecil dari. Berarti kita menggunakan perintah lowest atau nilai yang terendah, yaitu 60 kg. Jadi, teman-teman harus perhatikan ini. Jadi, jangan sampai ada irisan nilai. Jadi maksud di sini adalah tanda kecil dari 60. Berarti angka 60-nya tidak masuk untuk kelompok 1. Jadi 60 masuk ke kelompok 2. Sehingga yang dituliskan di sini adalah bukan 60-nya, tetapi angka 59. Karena di bawah atau kecil dari 60 adalah 59. Kecuali nanti di sini ada tanda kecil sama, otomatis nanti 60 itu masuk ke kelompok 1. Nah, untuk range-nya atau nilainya sudah kita isikan. Teman-teman di sini untuk value-nya diisikan kodenya atau value-nya. Nah, kita ikuti pada latihan yaitu kodenya adalah 1. Nah, setelah selesai kita langsung add. Nah, secara otomatis di sini terlihat ya bahwa di bawah 59 ke bawah itu adalah nilainya atau kodenya adalah dikelompokkan menjadi 1. Yang berikutnya adalah 60 sampai 70. Berarti kita menggunakan menu range karena berupa rentang yaitu 60 sampai 70, yaitu kelompok yang kedua. Kita langsung add. Selanjutnya adalah besar sama dari 71. Berarti ini angka 71-nya ikut ya, teman-teman. Jadi 71 atau besar sama berarti kita menggunakan pilihan height. Itu kita tulis angka 71. Kenapa tidak 70? Karena tadi ya, angka 71-nya ikut karena di sini ada tanda besar sama. Berarti angka 71-nya ikut. Berarti kita mulai dari 71 ke atas. Kecuali tidak ada angka atau tanda sama atau besar sama, berarti kita tuliskan mulai dari 72. Tapi karena di sini ada angka sama, berarti 71-nya masuk. Kita tuliskan untuk kelompok 3. Kita add. Jadi teman-teman, ini sudah sesuai ya. Jadi kita akan mengelompokkan nilai lama tersebut menjadi 3 kelompok ini. Jika sudah sesuai, kita langsung saja di sini klik continue, lalu oke. Oke, secara otomatis sudah ada ya variabel baru yaitu berat kelompok. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Lanjut ke latihan 6. Kita ingin merubah kode.
Jadi tadi ya, record ada dua. Yang pertama adalah mengelompokkan, yaitu biasanya dari yang datanya belum dikelompokkan menjadi pengelompokan. Sedangkan merubah kode biasanya kita hanya merubah coding saja. Jadi antara coding yang lama menjadi coding yang baru. Oke, lanjut untuk latihan 6. Caranya sama, kita klik menu transform, lalu pilih record into different variable. Nah, tadi masih ada tersisa ya perintahnya tadi, kita reset saja. Nah, kita langsung ambil, yaitu ingin merubah kode dari variabel pendidikan menjadi didik kode. Itu di sini ya, ada variabel didik, kita rubah menjadi variabel barunya adalah didik underscore kode. Change. Nah, sudah terubah ya teman-teman. Lalu kita klik Alt and New Values. Nah, untuk ini karena merubah kode, kita tidak perlu nih lowest, high, atau range. Tapi lebih kepada kode saja, yaitu pada kotak value. Jadi kita isikan kode yang lama. Misalnya di sini kita harus perhatikan juga ya teman-teman, kodenya disesuaikan dengan pengelompokan di kode yang baru. Yaitu kelompok 1 itu adalah pendidikan tinggi jika tamat perguruan tinggi. Berarti untuk kelompok 1 berarti hanya untuk kode yang nomor 5 saja, yaitu tamat perguruan tinggi. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah kode 1 tidak tamat SD, berarti masuk ke kelompok yang ketiga, yaitu rendah. Kita langsung saja, value new-nya adalah rendah. Selanjutnya, tamat SD. Kode 2 juga akan menjadi rendah kelompoknya, yaitu kita masukkan ke kelompok yang ketiga. Tamat SMP juga masuk ke kelompok yang ketiga. Jadi kodenya saja nih yang dirubah. Terus yang 4 masuk ke kelompok yang kedua, yaitu sedang. Add. Yang kelima masuk ke kelompok 1, yaitu tinggi. Add. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa langsung continue. Jadi disesuaikan ya kode-kode yang kita rubah. Jika sudah sesuai, langsung OK. Nah, kita sudah melakukan perubahan kode, yaitu tadi ya dari didik, variabel didik ke variabel didik underscore kode. Selanjutnya lanjut ke latihan 7. Klik lagi transform, terus record into different variable. Kita reset dulu. Kita akan mengelompokkan data lagi nih, atau record dari variabel LDL. Nah, kita ambil LDL, kita rubah menjadi LDL underscore scale. Change. Sudah dirubah, kita menuju all and new value. Nah, terlihat di sini ya teman-teman ada tinggi yaitu jika besar dari 100, rendah yaitu jika kecil dari 100. Berarti untuk besar kita menggunakan rumus high. Berarti kita tuliskan angka berapa? Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini apakah ada tanda sama, besar sama atau tidak. Jika besar sama berarti yang kita tuliskan adalah angka 100. Tapi jika tidak ada berarti yang kita tuliskan adalah besar dari 100, yaitu 101. Dirubah menjadi kode 1. Yang kedua adalah rendah, berarti lowest. Berarti, nah di sini ada tanda kecil sama, berarti dimulai dari angka 100, bukan angka 99, karena di sini ada tanda kecil sama. Masuk ke kelompok 2. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa langsung continue dan OK.
secara otomatis sudah ada juga LDL kel. Selanjutnya adalah latihan 8, yaitu mengelompokkan trigliserida. Jadi caranya adalah sama ya, record into different variable. Selanjutnya kita reset dulu, kita ambil serida, kita ganti menjadi serida kel. Ceng. Lalu all any value. Nah, di sini normal adalah jika kecil dari 150. Berarti kita membutuhkan lowest ya. Kecil. Nah, karena tidak ada sama dengan atau kecil sama, berarti kita menuliskan adalah 149. Karena kecil dari 150, yaitu kelompok 1. Nah, sedangkan tidak normal atau kelompok 2-nya itu adalah besar dari. Berarti kita membutuhkan high ya, yaitu besar dari 150. Karena ada sama, berarti 150-nya ikut nih, 150. Menjadi kelompok yang kedua. Oke, continue. Oke. Nah, kita sudah selesai ya teman-teman melakukan record berat kel, didik kode, LDL kel, dan serida kel. Nah, sesuai dengan latihan 3. Nanti teman-teman praktekkan, namun teman-teman harus melakukan entry-nya adalah 30. Nah, selanjutnya setelah semua proses record atau compute selesai, teman-teman perlu ingat, kita harus merapihkan terlebih dahulu pada variable view-nya. Jadi agar lebih rapi, jadi sini agar tidak ada desimal atau teman-teman bisa di sini menambahkan desimal atau tidak, kita rapikan dulu nih di variable view. Ini saya besarkan ya. Kita klik variable view, jadi kita bisa atur nih di sini yang perlu desimal atau tidak. Kita bisa sesuaikan, misalnya untuk IMT perlu ya desimal 2 misalnya. Terus turun tidak perlu nih karena dia tidak desimal. Berat badan tidak perlu juga, risiko perlu ya. Berat kel tidak perlu karena tidak desimal juga. Didik juga tidak perlu desimal. LDL juga, kalau LDL kita lihat hasilnya kelompoknya tidak perlu desimal. Kita bisa turunkan. Nah, untuk labelnya teman-teman bisa tambahkan ya sesuai dengan label masing-masing. Nah, yang paling penting adalah values. Jadi teman-teman di sini tambahkan value-nya jika memang sudah dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan yang tadi. Contoh, di sini kita tadi mengelompokkan 4 ya, 4 kelompok. Yang pertama adalah berat kel. Berat kel di sini value-nya adalah 1 jika kecil dari 60 kg. 2 jika 60 sampai 70 kg. 3 jika besar sama dari 71 kg. Nah, itu ya. Untuk proses perapiannya nanti disesuaikan, teman-teman rapihkan sesuai dengan kelompoknya. Jadi di sini kita kelompokkan yang bisa dikelompokkan atau yang perlu dikelompokkan. Oke, nanti bisa ditambahkan. Nah, itu ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan record dan compute. Nah, untuk latihan di rumah, ini ada ya latihan di rumah, latihan ketiga. Atau tugas untuk pertemuan 3. Jadi ada 2 ya. Latihan pertemuan 3 dan tugas pertemuan 3. Nanti saya akan share. Nah, sebelum menutup, saya ingin memberitahu untuk bagaimana sih cara kita melihat values. Jadi di sini kan kita sudah menentukan 1 itu kecil dari 60, terus 1 itu di sini adalah tidak tamat SD, 2 itu tamat SD. Jadi kita bisa lihat nih sebenarnya di data view
Dengan cara sini teman-teman klik menu view. Lalu contreng di sini value label. Nah, secara otomatis tadi kode yang tadi akan berubah sebagai label value tersebut atau keterangan dari value-nya. Nah, contoh ini ya, didik sudah dirubah menjadi value label. Sudah bisa dilihat maksud saya. Terus berat kelompok juga sudah bisa dilihat pengelompokannya. Jadi itu ya, bagaimana cara kita bisa melihat label values. Nah, untuk mengembalikannya lagi, teman-teman bisa klik view lagi, lalu contrengnya dihapuskan. Sehingga didiknya tadi yang kelihatan hanya value atau kodenya saja. Untuk keterangannya tidak terlihat. Jadi itu ya, untuk bagaimana cara kita melihat kode. Oke, akhirul kalam teman-teman, kita sudah selesai untuk tahapan record dan compute. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.